Pria penembak jitu ini mengincar seorang polisi korup yang menjadi target misinya kali ini. Namun tiba-tiba sang target menabrak seorang gadis hingga menjatuhkan barang-barang bawaannya. Sementara sang asisten memberitahukan pria tersebut kapan saat yang tepat untuk melepaskan tembakannya. Namun karena target mereka tak juga segera ditembak, membuat sang asisten menjadi bingung. Yang ternyata perhatian pria ini teralihkan oleh kecantikan gadis tersebut dan terus mengalihkan bidikannya ke arah si gadis sembari tersenyum kecil melihat gadis cantik itu dari balik terobong senjata snipernya. Semenjak kejadian itu, pria ini selalu mengikuti si gadis kemanapun dirinya pergi melangkah. Bahkan ketika gadis ini dihadang oleh beberapa orang berandalan yang menghadang langkahnya, lalu berandalan ini meminta si gadis untuk menyerahkan semua barang yang sedang dibawanya. Melihat si gadis sedang dirampok, pria ini kembali bersiap dengan senjata snipernya dan melihat dari atas ketinggian gedung kalau gadis tersebut sedang dipaksa untuk menyerahkan semua barang miliknya. Bahkan berandalan ini menodongkan senjatanya setelah gadis ini menolak untuk menyerahkan tas yang sedang dibawanya, sehingga membuat pria ini segera bertindak dengan mengarahkan senjatanya ke berandalan ini lalu menembak kakinya. Kemudian kembali bersiap untuk melumpuhkan seorang berandalan lagi yang hendak menyerang si gadis. Membuat berandalan ini menjadi sadar kalau gadis ini ada yang melindungi, lalu bergegas mengembalikan barang milik si gadis, lalu segera pergi meninggalkan si gadis yang menjadi kebingungan dengan siapakah orang yang telah membantu dirinya dari perampokan ini. Kemudian pergi meninggalkan pria ini yang tersenyum bahagia karena telah berhasil menyelamatkan gadis yang disukainya itu. Gadis ini kemudian pergi ke sebuah perlombaan fashion show untuk menampilkan pakaian-pakaian yang telah dirancangnya. Sementara pria ini terus memantau si gadis dari atas ketinggian gedung dan mendapatkan semua info tentang si gadis dari sang asisten yang membantunya. Berkata kalau gadis itu bekerja sebagai seorang guru les dan juga kerja sampingan sebagai desainer untuk mempromosikan kain sari India di benua Eropa dengan mengikuti lomba fashion seperti yang sedang diikutinya sekarang. Jangan lupa berikan komentar untuk menyaksikan part selanjutnya.